Ya, News Jabar kembali bersama Anda, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan berbincang dengan Kang Aher, ini saya ingin mengajak Anda untuk menyimak informasi sebagai bentuk syukur atas tertangkapnya Bupati Cianjur Irfan Rifano oleh KPK. Jumat lalu, warga Cianjur menggelar acara liliwetan di alun-alun. Selain itu, warga juga masuk ke halaman pendopo Cianjur dan merusak kandang ayam dan mengambil ayamnya untuk disembelih. Ribuan warga Cianjur merangsek masuk ke halaman pendopo Cianjur yang ditutup pagar pembatas. Mereka berkumpul dan bersyukur atas tertangkapnya Bupati Cianjur, Irfan Rifano Muhtar, dan pejabat Dinas Pendidikan oleh KPK. Warga sempat merusak kandang ayam dan mengambil ayamnya untuk ikut disembelih, namun gagal karena dicegah oleh petugas Satpol PP. Perayaan ditangkapnya Bupati Cianjur juga digelar warga di alun-alun dengan acara makan bersama. Warga menilai selama pemerintahan Irfan Rifano banyak kebijakan yang kontroversial, mulai dari keagamaan, pendidikan, hingga kesehatan. Sebelumnya, Bupati Cianjur Irfan Rifano beserta pejabat Dinas Pendidikan ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan Rabu pagi. KPK menduga Irfan meminta, menerima, dan memotong pembayaran terkait dana alokasi khusus pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018 sebesar 14,5% dari total 46,8 miliar. Dari jumlah tersebut, ditenggarai Irfan mendapat 7%. Dari Cianjur, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Ya, Kang Aher, sebegitu euforia nih warga di Cianjur melihat kepala daerahnya tertangkap atau bupatinya tertangkap. Kalau Anda melihatnya ini, mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya, euforia, tapi saat yang sama juga kita prihatin ya. Prihatin berarti kan tidak ada hubungan emosi yang baik antara masyarakat dengan pimpinannya. Terbukti ketika pimpinannya kena musibah, tertangkap akibat korupsi, masyarakat tidak bersedih, bahkan kemudian euforia. Sangat mungkin kan ini secara psikologis mereka ada ketertekanan. Apalagi kasusnya di bidang pendidikan kan. Kalau bidang pendidikan kan masyarakatnya banyak, halayaknya banyak. Berbeda dengan kasusnya katakanlah di proyek jembatan gitu. Kan nggak ada yang tertekan di situ kan. Yang ada komunikasinya ya antara jembatan sebagai fisik, kemudian dinas yang terkait, kemudian pelaku gitu. Kalau ini kan pelaku, kemudian dinas, dan kemudian objek yang dilakukan adalah di pendidikan, mungkin di ruang kelas, mungkin dana ruang kelas, dana bangku, dana papan tulis. Kan ini menyangkut orang banyak. Dan ketika terungkap ternyata ada sebuah penyimpangan, otomatis kan ada kemarahan massa yang masif gitu, sehingga kemarahannya dilakukan dalam bentuk ya tadi syukuran pimpinannya tertangkap. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Nah, karena itu ya ini semakin menekankan bahwa masyarakat tidak suka dengan perilaku buruk para pejabatnya. Terbukti ada euforia ketika pejabatnya tertangkap. Padahal kalau kemudian seorang pejabat ada hubungan emosi sangat baik dengan masyarakatnya, pasti mereka sangat mencintainya karena hadirnya seorang pemimpin justru untuk meringankan beban masyarakat, untuk melayani masyarakatnya, karena tugas pokok dan fungsi yang paling pokok adalah bagi pemerintah adalah pelayanan publik. Pendidikannya dilayani dengan baik, kesehatan dilayani dengan baik, dan kemudian segala sesuatu, infrastruktur fisik dilayani dengan baik, pertanian dilayani dengan baik, semua kebutuhan masyarakat dilayani, difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah itu karena sifatnya melayani, maka dia responsif terhadap berbagai kejadian, terhadap berbagai keinginan, terhadap berbagai program yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, kalau itu dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah pasti akan sangat dicintai oleh masyarakatnya. Tapi kalau sedikit mengutip nih pernyataan dari gubernur saat ini, RK ini kan mengatakan euforia tadi seharusnya tidak perlu gitu ya. Tapi kalau dari pandangan Kang Aher, bagaimana nih? Apakah ini berlebihan kah? Ya tentu bisa saja kita mengatakan berlebihan, tapi itulah perasaan massa yang diungkapkan atas katakanlah sudah sebegitu kesalnya kali ya. Sudah sebegitu kesalnya. Itu persoalannya. Oleh karena itu saya lebih melihat bahwa betapa suasana amanah, sifat integritas yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah, seorang pejabat publik dan para stafnya itu betapa pentingnya. Jadi betapa penting
seorang birokrat, seorang pejabat publik, seorang kepala daerah itu memiliki sebuah pemahaman bahwa dalam pikirannya hanya ada satu, pelayanan publik sebaik-baiknya. Kalau itu terjadi kan dia akan merasa sangat ringan ketika melayani publik. Dia akan responsif ketika ada masalah-masalah publik. Seperti itu. Dan masyarakat pun akan respon juga, akan menghargai juga terhadap perilaku baik dari pemerintahan yang melayani dengan baik tersebut. Okay. Saya kira itu masalahnya. Jadi kita berusaha untuk memahami secara psikologis mengapa itu terjadi gitu. Pasti ada ketertekanan kan yang kemudian tekanan tersebut akan terbuka. Betul. Oke. Tentu ya ketika lebih dari itu ya sampai ada pengerusakan itu tentu berlebihan. Tapi ketika kemudian mereka mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan perasaan terdalamnya, saya kira ada sisi kewajarannya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa betapa penting sikap amanah, sikap integritas atau integritas yang dimiliki oleh seorang pejabat publik untuk menjalankan tugas pemerintahnya dengan baik dalam rangka pelayanan publik sebaik-baiknya. Karena setiap langkah seorang kepala daerah juga pasti sangat dipantau, disorot oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini kan kasusnya di bidang pendidikan ya, Kang Aher. Kalau di pengalaman Anda melihat sebenarnya bidang-bidang apa sih begitu yang memang lainnya yang sangat rentan gitu, adanya celah-celah untuk semuanya rentan ya, semuanya rentan. Baik itu di pendidikan, di kesehatan juga ada tender-tender alat kesehatan yang sangat rentan biasanya. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pemerintah pusat CQ LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah. Nah sekarang banyak yang sudah di-e-katalogkan. Dulu ketika kita mau beli mobil di tender, kita maunya Kijang, tapi gak boleh nyebutin Kijang. Semua merek kan masuk ke situ. Akhirnya ya karena kita karena pemerintah ingin membeli mobil Kijang, speknya dimirip-miripkan ke Kijang. Nanti ketika menang dilaporin sama mereka yang lain, gitu kan? Nah sekarang tidak perlu tender karena kalau perlu Kijang ya silahkan Kijang, perlu Isuzu silahkan Isuzu, perlu Avanza silahkan Avanza, perlu mobil Korea Kia silahkan Kia, tapi mengacu kepada e-katalog. Jadi Kia sekian harganya, Toyota sekian harganya, Avanza sekian harganya, sudah ada sekarang, jadi nggak perlu tender. Sekarang kalau mau beli mobil hari ini, minggu depan sudah jadi. Dulu kalau mau beli mobil bulan Januari, Juni baru jadi, karena panjang banget tendernya. Itu juga memudahkan ya. Jadi kerawanan-kerawanan tersebut kan sudah diselesaikan dengan sistem. Dulu Alkes pakai tender, sekarang kebanyakan alat-alat kesehatan sudah e-katalog, tidak perlu tender, aman di situ. Kerawanan jadi hilang. Dulu mobil kendaraan apapun termasuk traktor pakai tender. Sekarang seluruh yang bisa di-e-katalogkan. Ini kan meringankan. Jadi dengan e-katalog itu berapa banyak potensi korupsi menjadi hilang. Nah tentu di Pemprov juga dan di pemerintahan secara umum sudah ada electronic procurement. Ini juga sudah lumayan mengurangi, luar biasa, karena antara penyedia barang dengan panitia penyedia barang sudah tidak lagi bertemu ya secara fisik. Meskipun tentu sistem sehebat apapun jika manusia yang buruk bisa diakal-akalin. Tetap saja, bagaimana caranya ya. Jadi dua-duanya diperlukan. Yang pertama adalah sistemnya diperbaiki supaya sulit dimanipulasi, bukan tidak bisa, sulit dimanipulasi. Karena bisa saja kan buatan manusia gitu. Yang kedua, integritas manusia ditingkatkan. Yang dua hal tersebut saya kira akan mampu mencegah ke depan perilaku korupsi tersebut. Jadi kalau saya katakan, kalau tadi ditanya bahwa di mana saja rawan, di semua rawan. Nggak ada yang tidak rawan. Hanya mungkin ada yang jumlahnya banyak ya. Di dinas bina marga kan besar anggarannya. Dinas pendidikan paling besar anggarannya. Dinas kesehatan besar juga anggarannya. Baik. Nah rawan itu mungkin ini paling rawan karena besar. Tapi di semua kawasan ya kerawanan tersebut selalu ada. Baik, Kang Aher, sedikit di pendapat Anda kalau kita bicara penegakan hukum. Ya. Sudahkah memang ini juga membuat efek jerah bagi para pelaku? Ya tentu penegakan hukum terus-menerus dilakukan ya. KPK kan juga bagian dari penegakan hukum. OTT bagian penegakan hukum. Tapi tentu saja kita ingin perilaku pencegahan kita juga harus sangat diutamakan. Dan kemudian kita ingin juga fair semuanya. Jadi kita ingin ketika sudah terjadi dan itu jelas-jelas disengaja, kesengajaan, kelalaian, ya kriminal kan, itu tentu penegakan hukum. Tapi bagi yang belum, baru yang akan, nah disitulah yang perlu kita kelola dengan baik. Ini cegah. Jangan sampai ketika seseorang akan melakukan pelanggaran, dibiarkan sampai melanggar, kan salah juga. Saya selalu teringat hadis Nabi ya. Rasul bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Bela saudaramu, baik yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Kan para sahabat nanya, kalau kami suruh membela yang terzalimi, jelas, kami siap. Tapi bagaimana caranya? Kami disuruh membela yang zalim. Kata Rasulullah, cegahlah dia dari perbuatan zalimnya. Jadi saya lebih cenderung jika seseorang sudah kelihatan akan menyimpang, jangan dibiarkan menyimpang dan sudah terjadi baru penegakan hukum.
mendingan ketika baru akan menyimpang, ditegur buru-buru, Anda sudah ketahuan akan menyimpang. Yeah. Hati-hati, KPK sudah meradar Anda. Berhenti Anda. Kan lebih enak begitu. Jadi saya tidak setuju kalau seseorang akan menyimpang itu, dibiarkan menyimpang dan kemudian baru disegakkan hukum. Saya lebih ingin bahwa penegakan hukum itu, penegakan hukum sebelum terjadi, penegakan hukum ketika akan terjadi, pencegahan itu sebelum terjadi, pencegahan juga ketika akan terjadi, bahkan ketika awal-awal terjadi, saya kira pencegahan masih bisa kita lakukan, sehingga daripada terjadi, kan sudah ada kerugian negara, mendingan sebelum terjadi, atau di awal terjadi ada pencegahan sehingga tidak terjadi. Lebih baik mencegah dibandingkan menegakkan hukum gitu ya. Kang Aher, sayangnya kita sudah harus mengakhiri perbincangan pagi hari ini. Terima kasih, harapan kita bersama ini dengan perbincangan dan sharing pengalaman dari Kang Aher ke depan gitu ya, mereka kita sebut pejabat-pejabat daerah bisa meningkatkan integritas dirinya, moral dirinya untuk melawan atau mencegah tidak melakukan aksi-aksi atau praktik-praktik haram tersebut ya. Sukses selalu untuk Kang Aher, sehat selalu juga, salam untuk keluarga Kang Aher ya. Terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, tetaplah di iNews Jabar karena selepas jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya.